Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lia Damayanti, kelas 10 AP1 dari SMK PGRI Karisma Bangsa. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, jenis-jenis, dan penanganan dokumen. Pertama, pengertian dokumen. Dokumen berasal dari bahasa Inggris yang arti yaitu dokumen. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, dokumen adalah suatu benda yang tertulis ataupun tercetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti ataupun keterangan. Dokumen memiliki banyak pengertian, yaitu yang pertama, menurut Kamus Kepegawaian, dokumen adalah semua catatan tertulis yang tercetak maupun tidak tercetak dan semua benda yang mempunyai keterangan terpilih untuk dikumpulkan, disusun, disediakan, ataupun untuk disebarkan. Yang kedua yaitu menurut Kamus Bahasa Inggris Webster, dokumen sebagai suatu hal yang dapat membuktikan dengan keterangan ataupun melengkapi keterangan dengan fakta-fakta. Dokumen melengkapi keabsahan suatu keterangan seperti surat pernyataan, surat keterangan, lampiran-lampiran untuk melengkapi sebuah buku ataupun tesis. Yang ketiga yaitu menurut ensiklopedia, dokumen yaitu surat, akte, piagam, surat resmi, atau rekaman tertulis ataupun tercetak yang dapat memberikan keterangan. Yang ketiga yaitu menurut ensiklopedia Kepegawaian Administrasi adalah warkat asli yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian atau guna mendukung suatu keterangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dokumen. Jenis-jenis dokumen dapat dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan kepentingannya, berdasarkan fungsinya, dan berdasarkan fisiknya. Jenis-jenis dokumen berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu dokumen pribadi, dokumen niaga, dokumen sejarah, dan dokumen pemerintah. Dokumen pribadi yaitu dokumen yang berkaitan dengan kepentingan pribadi seperti KTP, SIM, dan akte. Dokumen niaga adalah dokumen yang berkaitan dengan peniagaan ataupun perdagangan seperti kwitansi, surat pesanan, cek, dan lain-lain. Dokumen sejarah adalah dokumen yang berkaitan dengan sejarah ataupun catatan penting seperti naskah proklamasi, tugu, autobiografi, dan lain-lainnya. Dokumen pemerintah adalah dokumen yang isinya mengenai informasi keterangan dari suatu pemerintahan seperti undang-undang, keputusan presiden, keputusan pemerintah, dan lain-lainnya. Yang jenis kedua adalah jenis dokumen berdasarkan fungsinya, yaitu dapat dibedakan menjadi 2, dinamis dan statis. Dinamis adalah dokumen yang digunakan secara langsung dalam proses menyelesaikan pekerjaan kantor. Fungsi dinamis dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu dokumen aktif, dokumen semi-aktif, dan dokumen inaktif. Yang kedua yaitu statis. Statis adalah dokumen yang tidak digunakan secara langsung dalam proses penyelesaian pekerjaan kantor. Jenis yang ketiga adalah jenis berdasarkan fisiknya, yaitu pertama, dokumen literer, dokumen korpofil, dan dokumen privat. Dokumen literer yaitu dokumen yang ada karena direkam, ditulis, dicetak, digambar, dan dikumpulkan di suatu perpustakaan seperti buku, majalah, film, dan lain-lainnya. Dokumen korpofil yaitu dokumen yang berkaitan dengan sejarah.
Dokumen ini biasanya disimpan di museum seperti patung, keris, dan arca. Yang terakhir yaitu dokumen privat adalah dokumen yang berupa surat atau arsip. Dokumen ini disimpan menggunakan sistem kearsipan seperti surat niaga, surat berharga, surat dinas, surat penting, dan lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penanganan dokumen. Dalam penanganan dokumen dapat dilakukan dengan cara 6 langkah, yaitu pertama, menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Dan itulah informasi mengenai pengertian, jenis-jenis, dan penanganan dokumen. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan teman-teman ya. Saya Lia Damayanti, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.